Oke, kita mulai. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah jatuh, sudah jelas dokter. Ya, saya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan kita selesaikan dulu slide-nya. Teman-teman bisa tolong dicatat dulu. Nanti di akhir, mudah-mudahan ini hanya sekitar 30 sampai 45 menit. Sisanya kita akan diskusi. Ini saya akan membawakan pengenalan mengenai radioterapi, khususnya di paru maupun sebenarnya keganasan itu kan nggak hanya terbatas di organ paru ya, tapi lebih ke torasik gitu di rongga paru. Nah, di sini kenapa eh, seorang ahli pulmonologi itu harus memahami radioterapi gitu. Kenapa harus tahu nih radioterapi? Karena pertama, kanker paru itu kan insidennya cukup tinggi ya, nggak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia, terutama laki-laki. Dan sekarang pada praktek biasanya sih perempuan tuh juga udah banyak. Dan sebagian besar dari pasien itu akan menerima atau akan menjalani radioterapi dalam perjalanan pengobatannya. Di mana radioterapi itu adalah terapi dengan energi yang besar, mempunyai toksisitas atau efek samping yang eh, cukup lumayan gitu, dan biasa nanti setelah radiasi pasien akan kembali keluar dari sentra radioterapi. Kalau ada keluhan di paru pasti pasien tuh akan ke dokter paru, akan ke teman-teman. Kayak itu teman-teman diharapkan bisa mengenali toksisitas paru yang berasal dari yang disebabkan oleh radiasi. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah baca ini sekilas mengenai dasar radioterapi, dasar mekanisme kerjanya. Jadi radioterapi itu merupakan terapi radiasi yang menggunakan radiasi yang bersifat ionizing atau bisa mengionisasi sel-sel yang ditabraknya gitu. Jadi radiasi itu kan macam-macam ya, ada sinar alfa, beta, ada ya X-ray lah yang biasa kita gunakan ya. Nah, kalau di radioterapi ini kita menggunakan ada namanya foton, ada elektron, ada juga yang jenisnya partikel itu seperti proton. Tapi yang sering kita pakai ini namanya foton. Kita pakai sinar foton. Jadi dia itu tujuannya, targetnya itu adalah kerusakan DNA, kerusakan DNA tumor. Tapi tumor itu kan hidupnya di tengah-tengah jaringan sehat ya. Jadi dan radiasi itu nggak punya mata, dia tuh nggak bisa memilih mana yang harus dimatikan, mana yang enggak, mana yang sehat, mana yang sakit gitu. Jadi tetap goalnya adalah memaksimalkan kontrol tumor dengan meminimalkan toxicity di jaringan sehat di sekitar tumor. Jadi kerusakan DNA itu yang disebabkan oleh radiasi atau ionizing radiation ini ada dua jenis. Bisa direct atau indirect. Jadi kalau direct itu teman-teman bisa lihat di gambar ya, yang atas tuh yang merah. Jadi dia menabrak eh, DNA, kerusakannya bisa single strand, bisa double strand. Jadi dia langsung merusak ke DNA-nya. Sementara kalau yang indirect, dia itu bisa menimbulkan radikal bebas di lingkungan sekitar sel itu hidup. Jadi dia dengan adanya radikal bebas maka akan mengakibatkan kerusakan DNA juga. Jadi hasil akhirnya sama dengan DNA damage atau kerusakan DNA. Nah, kerusakan DNA ini belum tentu akan berujung kepada kematian sel. Jadi DNA ini dia masih bisa repair nih, tapi kerusakan ada yang masih bisa di repair, ada yang enggak. Kalau yang non-repairable, terutama yang double strand break, itu akan berakhir pada kematian sel. Ini teman-teman kalau
ketemu atau curiga ke arah keganasan, kemudian apalagi kalau dari PA ya, yang harus dipegang itu adalah guidelines. Jadi guidelines ini dipakai di seluruh dunia secara internasional sama. Nah, kita pakai itu kebanyakan dari NCCN, sama kalau di Indonesia ya. Biasanya kita banyak pakai NCCN. Ini contohnya nanti teman-teman bisa cari sendiri di berbagai jenis malignansi ya, nggak cuma paru, ada timik karsinoma, mesotelioma, dan lain-lain. Ini untuk contohnya aja seperti ini. Peran radioterapi itu eh, di mana sih? Nih, kalau peran yang banyak itu adalah di non small cell lung carcinoma, dia ada di semua stadium. Di early stage, terutama yang non operable, kan kalau early stage itu pilihannya adalah operasi dulu ya. Tapi kalau di non operable ada peran radiasi di sana, yaitu SBRT dengan stereotaktik. Nanti kita lihat di depannya. Kemudian untuk stadium 3 ini adalah eh, CA yang paling banyak kita temukan di praktek sehari-hari. Jadi udah stadium 3, di mana pilihan terapinya adalah kemoradiasi dilanjutkan dengan pemberian durvalumab sebagai terapi konsolidasi. Kemudian peran radioterapi juga ada pada tumor-tumor yang sudah metastasis atau menyebar jauh. Kalau pada paru itu biasanya ke otak, ke tulang, dan ke liver. Jadi maaf balik lagi ke sebelumnya, kenapa ini guidelines ini harus teman-teman ingat gitu. Karena pengobatan CA malignansi itu sangat berpengaruh pada stadium saat ditemukan, saat ditegakkan diagnosis CA. Nah, di sini nih di guidelines ini itu udah ada cara apa panduan kita untuk menetapkan staging, kalau stage berapa nanti terapinya apa-apa gitu ya. Di sini nanti silakan bisa dilihat sendiri karena cukup panjang. Ya, karena staging itu sangat penting dalam menentukan langkah kita berikutnya. Kemudian yang paling common juga adalah small cell. Jadi kan yang paru tuh terutama kita bagi dalam small cell sama small cell ya. Nah, sementara small cell ini dia agak berbeda nih staging secara praktikalnya. Dia itu eh, small cell mungkin yang teman-teman udah pernah baca ya. Jadi small cell itu dia tipe yang agresif. Jadi kita bagi stadiumnya itu limited sama ekstensif. Di mana limited itu dia hanya di satu sisi paru dengan keterlibatan KGB regional. Dan biasanya 30% dari small cell dia ditemukan dalam stadium yang limited. Di sini kita masih bisa bertujuan kuratif ya, karena masih besar chance kuratifnya. Pilihannya adalah concurrent kemoradiasi. Concurrent itu jadi diberikan bersamaan kemo dengan radiasi. Tapi sayangnya ya 70% dari small cell itu saat didiagnosa dia itu udah masuk ke ekstensif. Di mana chance untuk kuratif itu udah cukup kecil. Jadi biasanya kita masuk ke tujuan paliatif atau life prolonging aja. Dia hanya kemoterapi dan imunoterapi. Di beberapa kasus bisa ditambahkan radiasi untuk konsolidasi. Nah, ini nanti mungkin perlu pembahasan sendiri ya untuk diagnosa-diagnosa ini. Tapi ini mungkin teman-teman pernah baca nih PCI atau Preventive eh, Cranial Irradiation. Karena si small cell ini kan dia agresif dan sering meta ke kepala, ke brain, ke otaknya. Jadi zaman dulu tuh sering tuh kalau begitu udah small cell langsung di radiasi radiasi brain. Tapi saat di zaman sekarang ini di mana MRI udah sangat mudah ditemukan, maka si PCA ini udah nggak
udah nggak populer lagi ya. Jadi biasanya kita tunggu sampai memang benar-benar ada keterlibatan di brain, baru kita lakukan radiasi di brain. Kemudian peran radiasi juga ada untuk meta jauh. Nah ini tadi kenapa saya bilang nggak khusus di paru aja, organ paru, karena torasik ini dia banyak organ di, di daerah torasik ya, ada esophagus, ada tumor timik, timoma, timik karsinoma, ada mesotelioma di pleura dan di mediastinum. Walaupun ini kayak breast dan esophagia kan ini bukan ranahnya teman-teman nih kalau untuk terapi utamanya, tapi nanti karena mereka itu eh, melibatkan paru saat terapinya, jadi mungkin efek sampingnya yang kelak akan timbul, pasien-pasien ini akan berobat ke teman-teman juga. Jadi mungkin dalam diagnosanya nanti bisa kalau misalnya pasien riwayat TMAMI datang ke teman-teman dengan keluhan paru, nah itu bisa 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 teman-teman tangani. Nah, ini jenis-jenis radioterapi. IBRT itu eksternal, jadi radiasi eksternal atau dari luar. SBRT itu stereotaktik dengan teknik yang lebih canggih. Sementara brachytherapy itu artinya sumber radiasi ditempatkan di dalam tubuh. Jadi ini bisa lebih invasif. Ini teknik-teknik modern yang banyak kita gunakan saat ini. Untuk 3D CRT itu udah cukup lama ya, atau di sini tuh namanya konformal radioterapi. Konformal radioterapi itu untuk paru sebenarnya udah banyak ditinggalkan karena kita bisa lihat ya, jadi semakin canggih teknik radioterapi, maka semakin kecil efek apa makin kecil daerah yang dilaluinya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nih kalau pada teknik konformal, teknik MRT, SBRT yang atasnya SBRT, maka semakin kecil eh, apa organ-organ yang terkena radiasi. Kalau untuk teknik-teknik ini, teman-teman, ini ilmu yang nice to know sih ya. Nggak perlu diingat terlalu dalam gitu. Tapi ini mungkin yang perlu diketahui bahwa kita di Indonesia ini udah mulai mengarah pada untuk paru dan torasik udah mengarah ke MRT, VMAT, SBRT masih sedikit. Jadi mudah-mudahan terapi untuk venesan daerah toraks itu udah lebih modern. Ini organ-organ esteris yang harus diperhatikan saat radiasi. Jadi ini dari paru itu kan dia nggak berdiri sendiri ya, tapi di sekitar itu ada organ esteris. Nah ini yang harus diperhatikan saat radiasi. Ada jantung, ada esophagus, ada spinal cord. Jadi keluhan-keluhannya ini nanti bisa ini keluhan-keluhan biasanya timbulnya itu karena efek samping dari organ sehat yang terkena radiasi yang masuk ke dalam lapangan radiasi. Nah, jadi secara umum kita masuk ke ini ya, kita masuk ke efek samping toksisitas radiasi pada paru. Jadi secara umum itu payung besarnya adalah relay atau radiation induced lung injury. Dan dua yang utama itu adalah radiation pneumonitis dan pulmonary fibrosis. Itu yang jadi apa namanya perhatian utama kita. Jadi itu teman-teman bisa lihat di bagan ya, bahwa kerusakan apa ionizing radiation itu dia bisa bikin radikal bebas, menimbulkan reaksi inflamasi, kerusakan vaskular dan stres oksidatif. Dan nanti eh, akan mengarah pada kerusakan endotel vaskular
maupun epitel di level alveolar ya. Nah, ini yang untuk inflammatory response gitu ya, untuk yang di level atas nih baru-baru saya baru muncul setelah radiasi ya, dia akan timbul radiation pneumonitis. Nah, bila radiation pneumonitis ini bisa dia tuh masih masih ada kemungkinan besar untuk reversible, masih bisa diobati. Tapi kalau misalnya kerusakan di level alveolar dan vaskular udah cukup besar maupun radiation pneumonitisnya cukup hebat gitu, maka dia akan jatuh ke kerusakan yang irreversible yaitu pulmonary fibrosis, di mana ada perubahan kapiler, infiltrasi sel imun dan yang lain ya. Kolagen juga meras di paru. Maka yang sebenarnya paling kita hindari yaitu pulmonary fibrosis. Ini kita bahas yang radiation pneumonitis dulu. Insidensinya 5 sampai 30%. Jadi dia tuh ada faktor risikonya. Faktor risikonya biasanya kita balik lagi apakah terkait dengan terapi atau terkait dengan pennya. Kalau yang terkait dengan terapi itu faktor risiko yang terkait dengan terapi itu adalah kita lihat dari plan radiasinya apakah jadi tadi kan ada organ sehat ya. Nah, organ sehat itu mereka tuh punya namanya dose constraint. Jadi ada toleransi dosis yang nggak boleh dilewatin. Saat pembuatan planning itu harus dihitung supaya dosis yang diterima oleh organ sehat itu nggak melebihi constraintnya. Nah, pada kasus-kasus di mana biasanya itu tumornya terlalu besar secara volume ya, volume terlalu besar, itu biasanya akan sulit dihindari atau yang nempel misalnya nempel di organ, nempel dekat esophagus atau dekat jantung, nah itu agak sulit tuh untuk dihindari. Tapi khusus untuk pneumonitis biasanya ini karena pada tumor-tumor yang volumenya besar atau yang lokasinya di daerah medial itu biasanya pneumonitisnya risikonya lebih tinggi. Ini pada pas yang kedua itu kan radiasi tadi ya, faktor risiko radiasi. Radiasi sendiri. Yang kedua itu risiko terapi kombinasinya. Jadi kita perlu menggali apakah saat radiasi itu berbarengan dengan kemo misalnya. Atau berbarengan dengan, kalau yang baru-baru nih banyak yang mulai mencoba clinical trial di radiasi dibareng dengan imunoterapi. Jadi kalau di Indonesia biasanya bareng kemo. Nah, kalau pasien menjalani kemo radiasi itu biasanya akan meningkatkan risiko pneumonitis radiasi. Nah, itu tadi faktor yang terkait dengan terapi. Kemudian kalau terkait dengan pasien itu dari usia ya, semakin usianya di atas 60, 65 itu sebenarnya semakin meningkat. Dan yang kedua bila ada komorbid, jadi ada pasien dengan misalnya riwayat PPOK atau riwayat penyakit jantung, penyakit paru yang kronis, itu akan lebih tinggi risiko dia terkena radiation pneumonitis. Yang penting dalam penegakan diagnosa radiation pneumonitis ini adalah timeline-nya. Jadi dia tuh timbul dalam waktu 1 sampai 6 bulan setelah radiasi. Walaupun sebenarnya segera setelah radiasi itu kan langsung timbul perubahan di paru ya. Tapi biasanya si pneumonitis ini timbulnya 1 sampai 6 bulan. Jadi sangat penting saat teman-teman nanti ketemu pasien, ada riwayat radiasi, ditanya tuh riwayat radiasi kapan. Apakah sesuai 1 sampai 6 bulan, kemudian nanti baru kita masuk ke penunjang ya, penunjangnya diagnostik. Diagnostiknya itu pilihannya adalah CT scan. Kalau misalnya teman-teman terbatas hanya ada
X-ray biasa, chest X-ray itu bisa juga, tapi memang jauh lebih sulit ya. Di sini saya nggak masukin gambarnya karena nggak menemukan, belum menemukan gambar conventional X-ray yang cukup representatif. Jadi di sini hanya ada gambar CT. Gitu. Ini kalau CT di sini yang ketemu nih bisa dilihat tuh ada GGO, kemudian ada konsolidasi, dan yang penting adalah sesuai dengan portalnya, radiation portal. Jadi kalau misalnya tumornya ada di lobus kanan atas, tapi ternyata saat di CT semua penemuan yang abnormal adanya di lobus kiri atau di lobus kanan bawah, tentu kan nggak sesuai dengan lokasi radiasinya ya, karena radiasi itu adalah lokal. Loko regional bisa, tapi regionalnya itu adalah KGB. KGB itu mediastinum, axilla, dan sekitar area supraclav. Jadi kalau selain itu bukan area radiasi. Jadi teman-teman tentukan, dilihat juga, disamakan dengan riwayat tumornya dulu, tumornya di mana. Kalau misalnya nggak sesuai, teman-teman bisa ke diagnosa banding yang lain, berarti kan ya, misalnya pneumonitis yang diakibatkan oleh hal lain. Jadi, sementara kalau kita mengarah ke radiation pneumonitis, berarti harus sesuai itu dengan lokasi tumornya dan kurang lebih sesuai dengan lokasi radiasinya. Tapi yang perlu saya eh, beritahu di sini bahwa dengan semakin majunya teknik radiasi, maka kadang-kadang eh, portal radiasi itu nggak begitu jelas kelihatan ya. Walaupun lokasi masih sama nih. Kalau secara lokasi masih sama, harus sama ya dengan tumor asalnya. Tapi kalau dulu saat kita masih banyak pakai 3D konformal, itu lebih jelas tuh kelihatan di paru kayak berkas berkas sinarnya, arah sinar itu mesti kelihatan gitu. Tapi saya juga belum menemukan gambar yang representatif, jadi eh, adanya ini aja. Nanti mungkin bisa kita gali lagi ya. Jadi yang penting dalam peningkatan diagnosa radiation pneumonitis itu timeline, eh, waktunya, kemudian lokasinya. Lokasinya apakah sesuai dengan riwayat tumor tersebut. Ini keluhannya biasanya pasien datang dengan sesak, batuk. Batuk ini batuk kering ya. Kering, memang bisa ada bercanda, tapi kalau ada pun biasanya demamnya ringan. Kalau demamnya tinggi, biasanya bisa dicek lab untuk lihat apakah ada infeksi yang ada super infeksi. Nah, ini sebelum kita masuk ke terapi, jadi si radiation pneumonitis ini kan datang nih pasien udah ada keluhan, keluhan mungkin teman-teman dari anamnesa, keluhan riwayat radiasinya, kemudian digabungkan dengan hasil CT dan hasil laboratorium. Nah, kalau ada kecurigaan ke arah pneumonitis, maka masuk ke grading. Grading saya pisah nih karena cukup panjang ya. Ini sebenarnya gampang saya dicari karena saya pakai panduan dari RTOG atau CTCAE. Ini ya, teman-teman bisa pilih mana aja. Jadi kalau udah ketemu dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya, ada kecurigaan karena pneumonitis, eh, maka teman-teman masuk ke, sebelum ke terapi, masuk ke grading. Ini gradingnya ada yang grade 1, 2, 3, sampai 4, 5. Jadi eh, untuk grade 1 itu belum perlu intervensi ya. Jadi gejalanya masih ringan, biasanya asimptomatik. Kemungkinan dia biasanya ketemunya dari evaluasi. Karena pasien pasien CA itu kontrolnya itu udah seumur hidup. Dia harus
selalu evaluasi, selalu kontrol. Jadi kadang ditemukan adanya gejala gitu, GGO yang mild, tapi biasanya dia keluhannya nggak terlalu banyak ya, hanya batuk kering, jarang gitu. Dan aktivitas sehari-harinya nggak terganggu, cuma ada batuk-batuk aja. Nah itu belum perlu intervensi, kecuali nanti teman-teman menemukan pasien yang gini ya, panik gitu ya, panik atau merasa perlu obat, maka bisa teman-teman bisa ya simptomatik aja, misalnya obat untuk menekan refleks batuk atau berikan oksigen rendah itu juga bisa. Nah, nanti kalau udah masuk ke grade 2 3, grade 2 nih udah mulai mengganggu eh, aktivitas ya. Nah, ini dia udah masuk steroid, tapi steroid masih bisa oral, jadi masih bisa rawat jalan. Sementara kalau udah masuk grade 3 dan 4 itu sudah membutuhkan rawat inap biasanya. Karena steroid itu sebaiknya diberikan secara IV, pasien perlu oksigen secara konstan, dan yang karena kita ya perlu dicamkan di kepala bahwa setiap kita menangani CA, CA itu adalah penyakit yang kompleks. Jadi kita usahakan untuk memberikan terapi secara komprehensif gitu. Semua aspek kita perhatikan. Jadi terapi sportif ini seperti nutrisi atau rehabilitasi medik itu bisa kita berikan di grade berapa aja gitu. Jadi eh, bahkan mulai dari grade 1 gitu ya, nggak perlu nunggu pasien rawat inap, itu udah apa nutrisi yang bisa diperbaiki, apakah pasiennya ada kecenderungan malnutrisi atau nutrisinya overweight atau obese, itu kan akan mempengaruhi terapi ya. Jadi kita usahakan sebisa mungkin memberikan terapi yang komprehensif. Kalau untuk rehabilitasi itu biasanya sangat diperlukan pada pasien-pasien yang udah grade 3 gitu, grade 3 atau grade 4 yang udah mulai turun nih. Jadi udah bisa masuk ke tahap rehabilitasi pulmoner. Nah, ini ada juga radiation esophagitis. Ini mungkin juga bisa ditemukan di praktek sehari-hari, teman-teman. Jadi kalau ada riwayat radiasi, karena kalau efek akut itu kan dia masih bisa sampai 3 bulan. Jadi setelah radiasi sampai 3 bulan itu masih masih bisa timbul efek akut. Jadi kalau misalnya nanti ada pasien datang eh, selain batuk kering dia juga ada nyeri menelan, atau misalnya kalau menelan tuh kayak ada yang mengganjal. Nah, dengan riwayat radiasi di daerah toraks. Nah, ini kemungkinan besar adalah radiation esophagitis. Kalau untuk imagingnya tuh biasanya kita nggak ada sih ya imaging khusus untuk esophagitis gitu, kecuali yang sangat berat mungkin bisa pakai barium enema kita lihat esopagusnya, tapi biasanya sih enggak ya, masih 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 bisa kita diagnosanya tuh secara klinis saja. Terapinya tuh ya anti radang, sama juga nutrisi maupun rehab. Kadang kalau ada gangguan menelan yang agak lama, nggak pulih-pulih gitu, bisa teman-teman rujuk ke rehabilitasi medik. Dan ini toksisitas lanjut. Yang tadi aku ya, yang paling sering ditemui adalah pneumonitis dan esophagitis. Nah, kalau pada radiasi daerah toraks, toksisitas lanjutnya itu bisa berupa fibrosis, bisa struktur, bisa miokarditis, atau bahkan bisa juga fraktur di tulang iga. Walaupun ini sangat jarang ditemukan. Nah, ini yang highlight kita nih adalah fibrosis, karena eh, fibrosis itu dia adalah sifatnya kronik dan irreversible. Jadi udah nggak bisa diperbaiki lagi ya. Jadi hanya suportif aja. Ini yang atas tuh gambaran sebelum CT, tumornya di situ ya letaknya ya. Dan cocok dengan slice-nya, tingginya sama, di situ timbul
fibrosis. Itu dalam waktu 12 bulan saat follow up. Jadi kalau pasien tuh biasanya dia follow up 3 bulan, kemudian 6 bulan, kemudian setiap 12 bulan. 12 bulan pasca radiasi ditemukan adanya fibrosis. Nah, nanti sifatnya ini irreversible ya. Jadi sebenarnya ini hal yang juga kita takutkan juga gitu, walaupun dia secara insiden nggak sebesar pneumonitis ya. Nah, ini dia bisa bisa timbul 6 sampai 12 bulan setelah radiasi. Namun sampai waktu 2 tahun setelah radiasi itu masih bisa timbul keluhan ini. Biasanya dia datang ke klinik itu dengan keluhan batuk kering yang nggak sembuh-sembuh, kemudian kok tambah lama tambah sesak gitu biasanya. Sesaknya tuh kalau aktivitas atau kalau bicara panjang lebar itu mulai sesak. Kemudian bisa juga ada fatigue atau capek-capek ya, dada terasa berat atau terasa apa ya kencang kayak ditekan gitu. Bisa juga disertai demam. Tapi demam ini biasanya kalau pada pneumonitis atau fibrosis ini demamnya eh, nggak terlalu tinggi ya, demam ringan. Kalau misalnya demam tinggi, teman-teman bisa dibarengi dengan cek lab atau pemeriksaan lainnya untuk melihat ada superinfeksi atau enggak. Untuk diagnosanya sama dengan pneumonitis, ya pilihan utamanya adalah CT scan. Dari CT scan ini kita bisa melihat ya fibrosis di sini jaringannya, kemudian ada linear consolidation, eh, bisa ada kavitas juga. Mungkin kalau teman-teman nanti menemukan kavitas, tapi saya nggak menemukan yang ada kavitasnya. Nah, ini kalau udah masuk ke fibrosis nih, udah eh, udah tujuan kita udah bukan kuratif lagi ya, tapi udah suportif aja, paliatif, maka pilihan utamanya adalah rehabilitasi eh, paru. Ini bisa dibantu dari teman-teman rehabilitasi medik ya, mereka ada latihan-latihannya. Kemudian terapi oksigen, kalau perlu bisa terapi oksigen berkala, atau kalau berat ya mungkin perlu selalu perlu apa rutin ya, perlu setiap saat. Dan untuk medications-nya ini simptomatik. Jadi kalau misalnya ada nyeri, diberikan anti nyeri. Bisa juga pakai apa sih bronkodilator misalnya. Ini pada keceriaan fibrosis atau pneumonitis yang perlu juga pemeriksaan itu adalah eh, ini ya fungsi fungsi paru ya. Jadi jangan lupa untuk cek fungsi paru. Nah, ini case discussion nanti bisa kita eh, diskusikan lebih lanjut kalau ada yang mau dibahas teman-teman tentang stadium 3, tapi ini lebih ke klinis ya. Kemudian eh, penemuan pada CT dan diagnosa bandingnya. Jadi kesimpulannya bahwa peran radioterapi ini cukup penting di keganasan daerah toraks karena perannya tuh ada di semua level, di stadium awal, stadium lanjut maupun stadium yang sudah metastasis. Yang harus teman-teman kuasai itu adalah tahu kapan harus merujuk, kapan harus bekerja sama dengan radioterapi, kemudian ini diagnosanya bisa mengenali tanda-tanda pneumonitis eh, secara dini karena semakin bisa kita atasi di awal maka kemungkinan untuk jatuh ke level fibrosis itu akan lebih kecil ya, outcome lebih bagus gitu. Dan yang penting dalam penanganan kasus-kasus onkologi itu adalah multidisiplin. Jadi bisa mungkin semua kasus onkologi itu idealnya itu harus
melalui tim multidisiplin. Tapi kan ini memang masih sulit dilakukan ya, di berbagai tempat. Jadi kemarin tuh dari kakak tingkat teman-teman yang udah pernah kelas terapi, saya pesankan walaupun nggak bisa duduk bareng, minimal teman-teman punya kontaknya gitu. Jadi misalnya punya kontak erat di daerah Palembang misalnya, tahu kontaknya, atau Kahom hematologi onkologi daerah Garut, tahu nih siapa nih. Jadi nggak perlu duduk bersama, mungkin bisa lewat WA aja atau telepon atau Zoom, itu udah sangat cukup sih kan. Kalau saya itu kompleks mungkin akan berakhir merujuk, tapi nanti kalau teman-teman menemukan pasien-pasien dengan efek samping akut atau lanjut, maka perlu misalnya perlu cross check lewat pengobatannya gitu. Ini memang nggak di semua daerah tuh ada fasilitas radioterapi ya, tapi kan kita sudah bikin target tahun 2030 tuh semua provinsi harus punya minimal satu sentra radioterapi. Tapi kalau di tadi ini teman-teman yang saya dapat nih, Polewali, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Bekasi, Karawang, Garut, Makassar, Ciamis, Palembang, yang mudah-mudahan apa ya, jarak ke fasilitas radioterapinya nggak ini ya, nggak jauh. Jadi kayaknya di daerah saya itu juga udah ada sih okratnya tuh. Eh, Cukup sih. Praktis mesti aja, mungkin sisa waktunya bisa kita pakai untuk diskusi aja ya, biar lebih lebih dalam pemahaman kita. Dokter Andi Masyita udah cukup saya. Baiknya kita lanjut ke diskusi aja, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau klarifikasi atau mau mungkin sharing pernah ketemu kasus apa gitu, silakan. Izin bertanya dok. Dok tadi kan dijelaskan kalau Silakan salah satu Dokter Aseng ya, silakan. dokter. Salah satu cara kerja dari radioterapi tadi kerusakan DNA ya dok. Ada yang bersifat reversible dan irreversible. Nah yang saya tanya untuk yang reversible kan bisa kembali. Nah kalau sudah dirusak seperti itu, apakah ada resiko nanti makin ganas gitu dok? Karena kerusakan DNA itu eh, mungkin itu yang ingin saya tanyakan dokter. Ada nggak eh, teori yang menjelaskan dengan kerusakan DNA itu bahkan eh, CA-nya tuh makin progresif seperti itu dokter. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih Dokter Aseng. Ya benar, jadi tadi DNA itu kan nggak bisa langsung rusak pada pemberian radiasi pertama ya. Jadi radiasi itu kan diberikan dalam beberapa fraksi. Mungkin teman-teman udah pernah ketemu atau pernah dengar, jadi kalau radiasi misalnya pada non small cell 30 kali berikan. Itu gunanya 30 kali itu untuk mengejar. Jadi kan sel itu ada selain tadi ya, selain dia masih bisa memperbaiki diri gitu, walaupun udah kita kejar dengan radiasi, kita itu juga punya siklus. Siklus sel di mana ada checkpoint itu yang dia nggak bisa, yang dia tahan terhadap terapi apapun, kemo maupun radiasi. Nah, siklus sel itu kan terus berjalan ya. Nah, itu mengenai radiasi itu dasar dari vaksinasi, kemudian vaksinasi. Jadi radioterapi kan diberikan nggak cuma sekali ya, bisa 30 kali, 33 kali. Nah, itu gunanya untuk memberikan waktu kita untuk menargetkan
mematikan sel yang tadi yang belum mati itu, yang belum bisa eh, dimatikan. Nah, kalau untuk dia menjadi lebih ganas, jadi saat radiasi selesai nih dok, karena tadi ada siklus sel itu ya. Jadi ada eh, umur itu kan terdiri dari jutaan sel yang banyak. Ada sel-sel yang dia itu bisa survive nih, bahkan sampai di akhir radiasi dia masih survive gitu. Di akhir kemo dia masih eh, hidup, tapi dia ada di fase dorman. Nah itu yang di fase dorman itu nanti ke depannya makanya pasien itu harus rutin kontrol, evaluasi karena dia yang bisa aktif lagi baik baik dengan apa maupun siklusnya sudah berjalan maupun dengan faktor-faktor risiko, faktor pemicu yang nanti akan ke depannya mungkin pasiennya masih terpapar asap rokok misalnya. Maka sel-sel yang dorman tadi itu sel-sel yang berhasil survive dia bisa akan tumbuh lagi. Nah kalau tambah ganas gitu, jadi salah satu eh, risiko radiasi itu adalah secondary malignancy. Jadi misalnya radiasi pada paru nanti mungkin sepotong lagi akan timbul sarkoma di dinding dada. Nah itu karena adanya eh, itu sel-sel yang tadi dia nggak sempurna tuh, repairnya nggak sempurna, jadi dia salah ya salah copy paste DNA gitu ya kan. Sebenarnya CA itu dia bisa tumbuh karena ada yang mutasi genetik sehingga dia tidak tidak sama sifatnya dengan sel yang sehat gitu. Jadi eh, itu yang bisa timbul secondary malignancy memang ada deh. Tapi itu sangat kecil dan kita kan menimbang risk and benefitnya ya. Jadi ya, untuk secondary malignancy itu masuk ke dalam jadwal evaluasi kita ke depannya. Nah, kalau yang kadang orang suka bilang tuh kalau di terapi ntar malah tambah ganas gitu tumornya. Nah, sebenarnya ya memang bisa apa? Karena ya itu tadi karena kalau kita mulai terapi atau biopsi itu ada sel-sel yang jadinya lebih aktif kan sesuai siklusannya. Tapi kalau kita udah siap, jadi kita kalau mau udah kita udah siap biopsi, maka kita harus sudah siap nih langkah ke depan itu apa, kita mau ngapain. Karena memang CA itu terapinya kita berpacu dengan waktu dok, semakin cepat semakin baik gitu. Apa yang bisa dikerjakan berbarengan, pokoknya secepat mungkin. Karena dia memang ada sifat eh, secara radiobiologi ya, 45R yaitu bisa repopulasi. Eh, tapi saya harusnya tracing masukin, tapi eh, ada yang kelewat, mohon maaf. Jadi ada namanya 5R, ada reoksigenasi, repopulasi. Nah itu yang si tumor ini yang bisa repopulasi. Jadi malah tambah banyak gitu. Tapi kalau kita udah siap nih, kita tahu kita punya senjata ini nih, habis ini gue radiasi, habis ini gue kemo, jadi si tumor itu nggak sempat berkembang. Jadi risiko ada, tapi kita harus siap dengan strategi kita ke depan ngapain. Gimana dok? Eh, Terima kasih dokter. Sudah jelas dokter. Jadi dari penjelasannya tadi, jadi prinsipnya sama ya dok. Kalau kita sebenarnya melakukan ronsen kan kita sering mendengar ada radiasi seperti itu. Jadi radiasi itu merusak sel normal sehingga terjadi kerusakan DNA terus nanti perbaikan tidak sempurna itu bisa berisiko ya. Contohnya kita tidak ada risiko kanker nih, tapi sering terpapar radiasi di ruang radiologi contohnya dokter. Jadi itu bisa ya dokter. Baik, Bisa, dokter. Terima terutama kasih apa dok. radiologi intervensi ya, yang dosisnya paparannya cukup besar. Dan untuk CI ini dia adalah multifaktorial. Jadi nggak cuma satu faktor yang bisa menyebabkan itu. Jadi nggak mungkin pasti harus lebih dari satu faktor.
misalnya genetik nih, genetiknya kuat nih orang tuanya, ayah, ibu, kakek, nenek, semuanya CA, maka belum tentu karena multifaktorial. Jadi harus lebih dari satu faktor risiko. Tapi kalau misalnya kita sering terpapar, kalau paparannya juga kecil, kan kalau pekerja radiasi itu kan ada batch-nya khusus ya, buat menghitung paparan radiasi yang udah dia terima yang tiap 3 bulan harus dihitung sama tan. Nah itu eh, ya kalau memang dia ada risiko misalnya atau dia tambah juga dia merokok, maka dengan paparan yang kecil yang harusnya kalau orang lain bisa sel sehat tubuh kita nih sistem imun bisa walaupun dia udah berubah secara genetik tapi bisa mematikan gitu ya. Jadi yang berubah sifat bisa dimatikan sama jaringan yang apa sistem imun kita. Tapi ada juga yang enggak. Nah, itu yang berkembang menjadi CA. Jadi ini multifaktorial, nggak mungkin cuma satu ya. Terus tadi saya mute kayaknya, sorry. Ya, jadi kan saya ya jadi saya ini multifaktorial, terapinya apa faktor risikonya ini nggak cuma satu gitu. Jadi kalau misalnya kita sering terpapar petugas di radiologi atau petugas radiasi lain itu biasanya punya batch khusus yang bisa diukur setiap 3 bulan tuh harus dihitung oleh Batan untuk melihat keamanannya. Tapi kalau kita sehat nih, sistem imun bagus, maka perubahan-perubahan mutasi genetik yang kecil-kecil itu maka akan bisa diperbaiki atau dimusnahkan oleh sistem imun kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja di ada radiasi ya, pulmonologi intervensi gitu yang harus diperhatikan itu proteksi radiasinya, proteksi radiasi di tempat teman-teman bekerja, baik di intervensi maupun di radiologi yang biasa ya, yang umum itu pokoknya ikutin instruksi kerja dari biasa. Kalau apa insya Allah aman ya kalau suatu suatu instalasi radiasi sudah operasional harusnya udah mengikuti standar-standar dari uh, Bapeten yang mengambil. Untuk efek samping bagaimana teman-teman mungkin apa ada yang pernah ketemu di tempat praktek atau di rumah sakit sebelumnya, belum ada yang mana apa eh, sentra radioterapi juga masih terbatas ya. Tapi kalau yang saya lihat dari asal teman-teman sih sepertinya di daerah sana pasti udah ada radioterapinya nih. Jadi yang mau didiskusikan, kalau misalnya ketemu di pasien dengan oh, ya, dengan keluhan-keluhan seperti tadi itu ya, kira-kira ada yang masih ragu-ragu atau gimana nggak? Atau udah kira-kira siap nih kayaknya kayaknya bisa nih gitu.
Bagaimana teman-teman? Apa ada lagi yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan dari slide tadi? Atau ada yang masih kurang jelas? Belum ada dokter. Ada ya. Tadi gimana kita udah ada yang bisa, ada yang bermanfaat atau masih bingung tentang radioterapi? Udah mulai ada gambaran dokter. Mulai Ada terbuka gambaran ya. tentang radioterapi. Nanti stase radioterapi itu kapan ya? Semester depan atau semester ini? Sejujurnya belum tahu tapi dokter untuk yang radioterapi semester berapa. Contoh ya, iya sih memang karena kendalanya itu mm, nggak semua kurikulum dokter umum itu ada stase radioterapinya ya. Jadi memang untuk sesama dokter aja tuh radioterapi itu eh, masih cukup asing. Tapi kira-kira ya nice to know aja ya teman-teman harus tahu kalau radioterapi itu karena senternya akan banyak dibuka di Indonesia ke depannya. Jadi mungkin nanti akan ada pasien yang mungkin akan bertemu atau datang ke tempat praktek teman-teman. Sebenarnya sudah cukup familiar dengan radiasi ya. Jadi nggak bertanya-tanya lagi tuh terapi apa gitu. Oke, ternyata kalau udah nggak ada lagi, bisa kita sudahi di sini ya. Kita akhiri di sini. Bagaimana dokter Andi Ansyita? Udah bisa kita selesaikan? Iya, dokter. Iya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan nomor saya ada sama dokter Andi Masyita. Silakan hubungi kapan aja. Tuh. Lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak, dokter. Makasih banyak dokter. Sama izin live. Terima kasih. Nah, Udah. gimana itu? Gimana bang? Tahu, tahu nih panjang lagi. Gue curiganya karena dibandingin yang mereka ketahuan itu bang. Terus mereka nggak tahu kalau mereka ketahuan tuh. Tahu Tahu nggak kayaknya, mereka ya? tahu kayaknya. Tahu. Gue bingung nih, panjang nih. Sampai dia ngomong, apa? Tolonglah harus main cantik. Kita SCT ini aja harus Herco satu stase loh dia ngomong. Apa mereka iri? Mereka nggak dapat SCT, Bang. Kan ini infonya dapat dari sana dan yang malam itu kan gue udah kasih juga semuanya. Apa kira-kira apa memang benar dari konsulen atau omongan mereka aja? Nggak tahu. Gue bilang aja kita OSC banyak yang skip bang. Nggak. Tapi Spiro emang juga kan salah. Spiro kalau juga salah kan kita. kalau emang dokter Iya, Jaswin yang ngomong, tapi kemarin emang dokter Jaswin itu nggak tahu Bang Dede ya. Aku kemarin tuh ditanya di luar itu gimana mekanisme penyakit di luar itu. tapi Soka kan data Jasmine nggak ada kan? Masa cuman Aku di Bang, OSC, OSC data Jasmine nggak ada kan? bosnya nggak ada. Soka, waktu Soka. Ya, Aku kemarin tuh agak nggak aneh. mungkin lah. Agak anehnya dia Ya tuh kok nggak mungkin. nanya mekanisme bukan asmanya, mekanisme pneumotoraknya, yang lain ditanya. Dia bilang nih, Tapi kan kalau nih,
tolong dievaluasi lagi, Bang, teman-teman yang lain. Ini nggak ada peran Nadia Zoom-nya. Jir, gue juga yang harus bertanggung jawab karena ngasih tahu tahu ini, dia ngomong gitu Versa. Terus gue bilang kan kemarin, suka kita banyak yang nggak bisa jawab, Bang. Oh, soalnya Bang, gue bilang gitu. Terus tolonglah, harus cantik. Kita SCT ini aja semua Herco satu stase loh. Walaupun udah tahu soalnya, nilai nggak ada yang sempurna. Nilainya nggak ada yang sempurna. Mudah-mudahan Rahman gak dengar omongan konsulen. Cuma tahu ya kalian, ya cuma nggak tahu ya kali dia nanya. Udah itu aja Bang. Dia ngomong gitu. Tapi nilai kita nggak ada sempurna loh kemarin Bang. Banyak yang dua, satu aku lihat, tiga. Kalau tiga kan tiga semua. Kalau sempurna. Bahkan ada Kemarin yang yang dilihat gimana tuh, kasih. Bang Ben, Bang Aseng, yang Gue dilihat tanya pas nih, OSCE tuh? gue tanya izin Bang, ini maksudnya Soka. Karena kan kalau dari OSCE harusnya dia langsung itu kan. Takutnya memang untuk kerja Swin sih kemarin. Takutnya. Tapi tapi kalau Soka kan peta konsep di otak kita Bang. Nggak mungkin sama. Kan gimana ya? Bingung ya. Udah jelas kok kasusnya itu Asma. Dan banyak yang nggak jawab juga. Nggak. Aku aja banyak nggak jawab. Kok yang pegang per DPJP ini pada nggak tahu, katanya waktu itu udah lapor kalau ruangan ngadep chip ya. Maksudnya apa sih? Nggak, intinya ini dari konsulen atau memang dari asumsi mereka dulu. Itu aja sih yang Konsulen kayak penting. bener kayak konsulen. Konsulen nih. Aduh, Mungkin kita dibandingkan kali ya dengan mereka ya. Omongan konsulen gitu ya Bang. Jadi mereka menarik kesimpulan kali ya. nggak tahu juga. Kayak Ah gitu. pusing ah. Hidup. Tahu Tapi nih. kalau disuruh cerita gimana guys ceritanya nih enaknya? Pasti kan disuruh kita cerita dulu tuh. Hmm. Ya Paling kalau kalau misalkan kita nyebut nggak, kalau kita misalkan patofisiologi asma kan, kan memang kita kan kemarin yang pas itu kan udah bikin itu kan yang pas latihan, yang malam-malam itu loh. Ya sebenarnya kan udah ada baik iya. asma waktu itu. Asma tuh sama semua patofisiologinya, Bang. Gitu Heeh. semua. Atau nanti bilang kita kan baru dapatnya dadak. Maksudnya kita dapatnya taunya mereka lama apa cepet bang? Gue nggak tahu, gue sih selalu ngomong enggak ya. Kalau misalkan dia nanya ya, udah dapat belum? Gue bilang enggak. Udah belum? Udah enggak gue bilang. Gak maksudnya mereka kan tahu kemungkinan kita dapat kan. Mereka Heeh. taunya cepat atau enggak. Maksudnya ntar kita bilangnya kalau misalnya mereka taunya cepat, kita juga kemarin dikebut bang dari pas ming- mau seminggu apa dari pas mendekati OSCE. Terus kita tuh pas itu udah latihan-latihan tuh masih banyak salah bang. Jadi sebenarnya kita juga pas udah hari tuh main refleks yang seingat kita gitu loh bang. Walaupun Heeh. kita mau kayak gimana pun itu kan banyak ya bang. Maksudnya gimana ya? Jadi maksudnya mau di gimana pun nggak mungkin kita bisa ingat. Kalau gua ya orangnya maksudnya nggak mungkin ingat seplok-plok yang kita saling jelasin tuh kemarin tuh nggak mungkin seplok-plok sebanyak itu gitu maksudnya. Heeh. Karena udah main refleks, main ingatan. Bukan yang ingatan kita bikin catatan tuh kan beda gitu maksudnya. Kalau diagnosis kita tuh sama semua berarti kan? Justru kalau aku kemarin sama dokter Fitri itu dia mau ada tambahan lagi. Ini terkontrol apa tidak terkontrol? Nggak ada tuh di itulah. Nggak Coba maksudnya deh kamu baca lagi. yang kita Aku tulis. pakai asma akut, Mbak. Mbak, aku nggak pakai asma eksaserbasi. Oh, Nah, ntar jelasin aja itu kan di itunya eksaserbasi. Saya pakai asma akut, Bang, nggak pakai asma eksaserbasi. Yang lain pakai apa? Jadi kan ada variasi yang penting gitu. Dan sama asma akut gitu. Terus nulis asma COPD kan nggak ada tuh di jawaban. Terus nggak nulis anafilaktik nggak nulis. Nulis apa? Bronkospas apa? Bronko apa tuh Bang Ben? Bronko Bronko reaktif apa? Itu. Aktivitas Oh iya reaktif bronkos. Mau PPOK kan nggak ada. Maksudnya ada cuma PPOK kan dedenya. Itu juga nggak ada. Adanya anafilaktik sama apa tuh?
Tuh sebenarnya kita nggak tahu karena kan dia cuma ngomong begitu tuh dari awal tuh. Menurut gua mereka jadi Dan terlalu dibandingin gitu perfect sih bang. dia yang bener aja. Kalau menurut gua mereka lagi dibandingin sama kita gitu maksudnya. Ibaratnya Iya. kayak kayak konsulennya lagi bercanda-canda. Kalian tuh maksudnya masa kalah sama junior Nah, kalian gitu. Kemarin setuju saya habis Bang. nguji Gue juga curiganya Soka gitu. Curiganya gitu tuh. terus ke bawah hati. Gimana ya? Kalau Jadi udah makanya sampai Septa tuh larang Bang Persa kontak dengan kita sekarang. Aku pikirnya gitu juga karena dibandingin Bang. Jadi mereka narik kesimpulan. Kayaknya ya. dan harusnya Tapi gimana ada maksudnya ini. Tapi yang tadi gue capture itu ada kalimat yang itu yang Versa ngomong. Cuma kalian bisa jawab semuanya seakan soalnya udah tahu. Nah nggak nggak bisa tahu. semua emang gue ada yang nggak bisa jawab. Gue juga nggak bisa jawab gue. Sama Pelangi apa itu pelangi? Terus Serduni apa lagi tuh? Terkontrol nggak terkontrol? akan yang hal yang paling mudah track satu, track 2 sengaja itu habis itu step satu, step 2, step 3 sampai step 5. Gue ditanya gue nggak jawab gue Nanti salah-salah. bila maksudnya nanti kita bilangnya jujurnya kita juga persiapannya waktu itu kan disaranin Bang Rahman sebulan. Kita nggak, maksudnya kita cukup dadakan juga Bang. Jadi nggak mungkin. Dan saya bukan kita cerita aja misalnya saya bukan orang yang suka ngapal, nggak bisa terlalu ngapal gitu Bang. Mm-mm. Jadi kalau udah itu ya refleks main ya seingatnya kan beda nggak bawa catatan nggak bawa HP nggak bawa tunjukin aja kasih tahu ya Bang. Kita Kita nggak nggak bawa bawa memang catatan itu. nggak bawa HP di itu di apa namanya dibuka ditungguin gitu. Terus Kita aja pintu yang di ditungguin karantina satu-satu. nggak pegang HP, pas Iya, yang satu masuk kita udah nggak pegang HP, beda yang kan udah kayak pasti mereka kemarin. Ya, Iya. Tuh gua Kayaknya rasa mereka mutung, ya itu. mutung nih kayaknya nih orang. Iya panjang begitu bang. Kayak chatnya juga kebaca begitu. Mm-mm. Itu mutung deh. asal Emang jangan kapan dari mau ada kesimpulan zoomnya bang? kita lah. Ya tahu, nggak tahu. Ntar gimana nih mau itunya? Kita bilangnya mau gimana nih? Ya Tapi jujur aja maksudnya kan kita walaupun memang kemarin kan banyak juga yang nggak bisanya juga kan. iya, Nggak tahu maksudnya kalau misalkan dinilai nilai perfect ya karena kita kan sebelumnya waktu yang latihan-latihan itu sama mereka kan pakai itu tuh kasus asma. Nah terus habis itu ya udah kita memang ya berdalemin Asma tuh pas kapan tuh Asma? itu. PPOK ya? Ya, bukan PPOK emang asma waktu itu. Bukan Asma TB ya Bukan bang. PPOK Di bang. RSPG. yang di RSPG TB. Nah kan di Yang situ di ada zoom di kelas kita TB itu kan? banyak kelas iya. TB asma kan? Bukan PPOK. Asma, asma bukan sih? Iya asma tuh. Mbak Ra udah gue soal Yang, itu. yang disuruh bikin itu peta konsep. Iya yang kita kirim itu kan. Yang Mbak Vera yang presentasi itu akhirnya Asma ya? Bara udah asma itunya kota Mbak konsepnya. Raw ya? Iya. Oh. Lupa. Gue sampai lihat apa yang gue kirim nih waktu itu tar. Apa itu? Tak bangun. Hah? Nah, berarti itu satu. Terus yang Tuh kedua dia, sampai gue oh, gambar tuh Verap. Inget tuh gue itu gua waktu itu gue juga gambar gue Aswara itu. iya gue pakai Asuara juga. Gue juga kemarin suara gue lagi gue Suara 8 bang. 80, Lah, ya kata 80, Mbak Ita 86 kemarin. 80. Itu bukan pro. Ya bang. Nah, mereka itu kayaknya memang nggak tahu ya. Jadi ada dua versi sebetulnya. Ya, pertama yang pas H-1 mereka ujian CBT itu sebenarnya yang gue ke sana sendiri ya kan. Si Versa tuh udah bilang kalau SCT kita udah dapet dari Mbak Elti, dia ngomong gitu. Nah, terus besoknya si Asmi itu nanya lagi sama gua. Kayaknya pas yang tengah malam yang kita habis militer itu, kan gua kasih ke Versa tuh semuanya. Nah, terus habis itu Versa ngomong sama dia ngomong gitu. Terus habis itu besoknya Asmi juga minta kan. Terus habis itu setelah ujian, gue ingat banget itu kita ngaji ya kalau nggak salah. Nah, terus habis itu
Gue tanya Bang Asmi, gimana Bang? Gitu. Ya, eh, untung ada Bang Aco, kita baru itu malam-malam. Lah gue bilang, gue mikir, lah si Persa bilang udah dapat soalnya. Kalau kayak gitu kan kesannya kayak baru tahu. Kalau kayak begitu. Dia nggak sinkron mereka bang. Aslinya udah Nah, tahu, cuma ditutup-tutupin. itu. Enggak, sebenarnya si Versa itu takut kalau dia keseret aja sebenarnya. Kalau misalkan itu, gue bilang sih enggak lah. Mungkin kalau misalkan itu kita tanggung sendiri. Gimana? Ya udah, pikiran liar kita aja. Kalau kayak gitu. Jadi mungkin dia takut. Berarti dia Takut udah tahu kayaknya ya, yang ada beberapa orang ketahuan itu ya. kayaknya. Kemarin sih tapi Bang Asmi pas kan gue ketiap ngaji gitu gue selalu telepon Asmi kan, ini gimana Bang, udah oke apa belum? Kemarin sih Asmi nggak ada ngomong apa-apa sih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya mungkin keluar kali hasilnya, kalau nggak mung- nggak mungkin juga karena si Asmi itu pas yang habis mereka ujian SCT, Bang Asmi itu langsung bilang kalau misalkan dia itu ada satu hair, dia ngomong gitu, infeksi kok nggak salah dia bilang. Gitu. Kalau soka kan nggak bisa satu, itu kan maksud kalau soka. Paling kalau mau, maaf, misalkan Bang Dede cerita yang OSCE-nya itu aja Bang nanti. Yang apa? Yang WSD Bang. Gue juga Spiro nggak Oh selesai. iya, siap siap Terus bang. Piro kan kita juga salah semua. Yang Salah. apa? Interpretasinya. Iya, gue salah salah itu. Gara-gara salah salah Si ngambil acuan kan. si siapa OSCE. si Prof, gue itu yang lain pada periksa fisis, gue enggak, gue nanya doang. Nah itu. Lakuin. Terus habis itu yang dokter itu juga gue juga banyak salah. Dokter Novi juga gue salah interpretasi hasil lab. Kemarin saya OC mau dokter Jaswin, dia konsul utama aja, harusnya intermiten kamu nggak? Saya buat persisten kan waktu itu. Sengaja tuh saya salahin kan. Terus sama dokter Jaswin gini, kamu yakin itu asma persisten? Kata coba kamu telah lagi katanya. Sebentar dok, izin dok. Saya telah lagi, terus saya bikin apa pembagiannya persisten apa, intermittent apa kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang, oh iya dok maaf, berarti harusnya ini ya, dok ya. Saya sengaja salahin sih bang diagnosa utama aja. Hmm. Harusnya sih enggak ya, enggak ada masalah harusnya ya. Kayaknya karena ya itu Bang loh. Nggak sengaja dibandingin terus jadi ya gini. Kayaknya betul kayak mungkin ya. Kok kalian remedial kalah sama junior kamu sih? Pasti gitu. Nah, itu. Nah, iya bisa tuh. Nah, Kayak pas saya gitu. kan kalau SC Bisa jadi. terus, terus kalau SCT kan per box ya, maksudnya kan bisa satu. Lah kalau Soka kan sepaket. Hmm. Maksudnya nggak bisa dibagi-bagi gitu kan. Kalau Hmm. misalnya Sokanya bermasalah kan berarti kan udah full sepaket itu. Kalau SCT kan bisa satu-satu gitu. Jadi bisa di manage strateginya gitu. Iya. Makanya Mbak Vero juga kemarin banyak yang nggak bisa jawab kan ya Mbak? Tapi Apa banyak ditanya di luar itu kan. di lebih-lebihin sama dia? Karena Bang, Fisiologi fisiologi aja nggak saya masukin kemarin tuh bang di itu pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Gue fisiologi aja gue cuma itu doang, gue tulis ventilasi, difusi perfusi. Kagak ada gue jabarin. Sama-sama bang. Oh iya, gue cuma gambar doang akhir. iya, Gak gue aku jelasin. gambar membran difusi, yang aku TP, aku gambarin. Terus gak dijelasin, kelewat. Tapi dokter Jaswin kemarin nanya banyak di luar asmanya. Hmm. Mbak Vera, Yang dari Mbak RSP. Vera pasti jawab semua. Ya, dia nanya mekanisme pneumotoraks ya dijawab. Nah, itu. Ya emang berarti kita bisa jawab. Ya gimana kalau emang tahu? Apalagi kan pneumotor kan kita Ya habis kalau yang memang RTD tahu ya yang saya dijawab. pneumomediastinum itu kan. Mm-mm. Aku ingat Bang Bagus RTD itu, ku jawab. Terus dia nanya, beda asma dengan PPOK apa? Ya, kita kan tahu bedanya. Itu RTD-nya kan udah sering kan, maksudnya emang bahasa itu terus.
sama dokter Arif tuh gimana ya? Tapi Gua nggak 100% juga loh kita. buka dokter Jasmine gua lagi. Ini tolol Apa? nih. Kenapa? Buka dokter Jasmine gua lagi nanti. Gue yang megang. Oh, stase. Hmm, Tahu tuh. Kayaknya sih feeling gue sih yang itu sih. Kalau soal OSCE, OSCE sih nggak tahu juga orang. OSCE juga nilai kita nggak itu kok. Enak bang kita skipnya kalau udah main gitu main spontan waktunya juga di luar perkiraan. Kalau dia banyak Pikir sih. 15 menit tapi ternyata cuma 14 menit kurang. Mereka juga nilainya bagus-bagus semua kok. Iya pas kita lihat Iya. itu 80 80. Emang kita nggak tahu Iya. aja. Tapi mereka dulu kan nilainya juga sempurna, Iya, Bang. nah, 90 semua, 80 Bang. Mbak. Yang 78 tapi tuh mereka kosong cuma kok satu orang dia. kayak nggak Yang itu terima kita. 80 80. Waktu itu, Dikira nggak tahu kali Bang kita Ali ya. 90 nggak sih, Bang? Soka? Si Ya Rifki pokoknya di atas tinggi. 80 lah. Di atas yang 78 cuma satu pokoknya. Kok nggak salah. 90. Tuh, tuh. Terus Aku kita mau lihat disuruh 60 gitu. poin Bang Ali tuh 5 hampir sempurna poin Sokanya. Tuh. Ya kenapa dia permasalahkan? Emang tradisinya gede-gede berarti. Kan waktu itu udah pernah bilang loh pas gua sama pas kita yang ada Bang Asmi tuh, Bang ya lu gede-gede banget Bang, gimana ntar kita Bang? Udah pernah bilang loh itu. Oh iya pas di masjid ya, yang maghrib ya. Ya Bang Bagus ya. Iya pas malam-malam itu Iya, yang masjid. jalan, ya lu bisa gede-gede banget Bang, gimana nanti kita Bang pas ujian? Hmm. Dia lagi pusing karena itu diledekin jadi kemana-mana. Iya. Iya, iya karena angkatan. Dia juga nggak ada permasalahan kalau tiba-tiba Iya, misalkan dicurigai gitu. Ah, enggak, Ya malahan enggak, angkatan enggak. mereka yang diomongin kan. Itu ibaratnya niat memotivasi. Iya, setuju tapi Bang. kemarin siapa yang barau ya yang diliatin sama Pak Arif videonya ya?